Sudah Z Fold dan ternyata dia 5G. Berapa sih antutunya? Intro dulu. Oke teman-teman, ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Dia ini masuk seri Fold. Jadi kalau Samsung ini dibilangnya ya flagship sih. Namanya Z Fold. Udah Z Fold, dia 5G. Wow, internet 5G memang belum banyak di Indonesia. Tapi kalau udah support HP-nya, tinggal nemu tuh jaringan 5G, auto ngebut nih HP. BTW, saya dapetin HP ini dari mana? Gak mungkin saya beli HP ini. Jadi, HP ini saya dapatkan dari ini dia. Halo guys, jadi ini adalah berbagai penghargaan yang telah didapatkan oleh Gudangsel. Gudangsel adalah sebuah toko HP yang sangat besar berada pada pusatnya di Tasikmalaya. Banyak sekali penghargaan yang telah didapatkan oleh Gudangsel. Bahkan Gudangsel pernah menjadi toko penjualan terbanyak HP Samsung pada masanya loh. Menarik banget gak sih kalau kalian lihat penghargaannya aja sebanyak ini? Gimana sih tokonya? Tokonya gede banget guys. Ya, tokonya di Tasik itu pusatnya. Tapi kalau kalian yang ada di luar kota, kalian bisa order kok lewat Shopee, Tokopedia yang alamatnya aku sertain di deskripsi. Ceki-ceki ya, kalau mau beli nggak usah ragu, let's go to Gudangsel. Oke teman-teman. Nah, jadi dari situ saya dapetin HP ini. Keren kan kalian kalau udah lihat tokonya pasti menarik deh. Siapa tahu kalian mau cari-cari handphone, di situ banyak promo juga. Oke, ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Untuk kalian yang belum tahu, ini adalah HP lipat Samsung yang memiliki harga dan tingkat tinggi di Samsung. Ya, dia memiliki layar yang besar, kameranya 12 megapiksel dengan RAM-nya berapa? RAM-nya 12 GB woi. Ini 12 GB bro. Udah HP-nya bisa dilipet, RAM-nya 12 GB. Cocok banget nih buat kalian yang sibuk-sibuk buat buka banyak aplikasi. Kayaknya ini cocok nih. Kayaknya HP ini emang diperuntukkan buat kalian yang memang membutuhkan kelas di atas gitu. Kayak pekerja, pebisnis handal, CEO, owner of perusahaan, kalian cocoknya pakai ini. Karena biasanya kalau kalian udah menggunakan HP lipat, damage kalian itu akan bertambah. Misalkan nih, kalian lagi mau presentasi, tapi di saat itu kalian harus perlu membuka handphone kalian terlebih dahulu. Nah, di sini nih tempatnya. Orang-orang dan audien yang menonton itu bakal tahu kedudukan dan kelas kalian itu di mana. Karena dengan melihat HP yang unik seperti ini, tentunya dia akan eye-catching banget di depan mata para orang-orang guys. Tapi tanpa banyak basa-basi, kita coba yuk buka aplikasi Antutu 3D Benchmark, tempat kita ngetes Antutunya. Di sini saya live testnya aja ya. Biasanya kan YouTuber itu nampilin hasilnya tanpa melihatkan live testnya. Di sini saya coba tampilkan live testnya. Kalian bisa lihat sendiri gambar dari HP-nya tersebut. Oh iya guys, untuk tes live Antutu ini agak lama. Jadi sambil kita ngelihat dia nampilin penampilan Antutunya sambil ngecek-ngecek kayak gitu, kita ngobrolin speknya ya kali. Oke, jadi ini Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Untuk RAM-nya 12 GB RAM. Ya, ini cukup besar banget. Cocok banget seperti yang tadi saya bilang untuk para pengusaha yang namanya RAM ini diperuntukkan untuk multifungsi pembukaan aplikasi ya. Kalian bisa membuka banyak aplikasi. Kalau kalian mau cek di videonya, nanti saya akan tes berapa banyak aplikasi yang bisa terbuka secara bersamaan di HP Samsung dengan kapasitas 12 GB RAM tersebut. Untuk kapasitas baterainya tidak terlalu besar, tapi ini sudah dibilang cukup untuk HP seperti ini. Ya, baterainya 4400 mAh. Oh iya, untuk pengecasannya gimana kalau baterainya aja udah 4400 mAh? Oke, tenang. Karena ini sudah masuk ke series flagship Samsung, chargingnya juga udah bisa 2 guys. Kalau kalian mau pakai kabel, dia dikasih dengan kapasitas 25 watt. Tapi dia bisa pakai wireless. Ya, artinya nggak perlu pakai kabel dengan kecepatan 11 watt pengecasan. Oke, jadi ini kan udah menampilkan kelas banget ya. Bisa dicolok pakai wireless. Nah. Ya, BTW kalau HP kayak gini, RAM-nya udah gede, pengecasannya keren, apalagi bisa dilipet. Belum ada loh HP yang bisa dilipat selain HP Samsung. Ya, kecuali HP yang kedudukan. Nah,
Chipsetnya itu dia kasih chipset Naga sih ini, Snapdragon 888. Snapdragon 888. Iya, Snapdragon 888 ini udah bisa 5G. Makanya HP ini udah dinamain Samsung Galaxy Z Fold 5G guys. Makanya itu Snapdragon 888 ini bukan hanya memiliki kemampuan untuk 5G, tapi ini sudah termasuk chipset kelas atas. Untuk HP-HP yang seperti ini sangat cocok sekali karena performa sangat dibutuhkan saat penggunaan HP-HP seperti ini. Kayak nge-lag gitu, kalau bisa jangan sampai terjadi. Makanya dia menggunakan chipset yang ya kalau kita bilang ini chipset atas banget sih bro, bukan chipset mid-range lagi. Namanya Snapdragon 888 udah 5G lagi. Dan BTW HP ini launchingnya kapan? Launchingnya itu dari Agustus tanggal 27 di tahun 2021. Jadi tahun kemarin HP ini launching dan sekarang HP-nya masih laris manis aja guys. Untuk kapasitasnya itu ada dua jenis sih. Internalnya ya, kalau saya maksud kapasitas internalnya itu 128. Bukan. Jadi oke, lupakan 128 itu, rubah jadi 256 dengan 512. Nah, itu dia. 512 GB. Kalian tahu laptop? Kebanyakan laptop ya yang harga 10 juta, 12 juta yang seperti itulah ya. Itu dia memberikan kapasitas penyimpanan 512 GB pada storage-nya. Sepertinya dia diberikan pada SSD. Sedangkan HP ini HP bukan laptop, tapi dia kasih varian 256 GB, atau kalian kalau mau ngambil yang 512 GB itu udah tersedia. Jadi apa gitu? Ini HP udah RAM-nya besar, penyimpanannya pun besar. Kayaknya untuk nyimpen apapun, file-file penting pekerjaan, untuk akses yang cepat, model yang stylish, bisa jadi tablet, layarnya luas, dan bisa masuk saku. Ini udah cocok banget buat kalian para pebisnis handal. Makanya HP ini memiliki kelas yang berbeda. Itu sih yang saya bilang dan saya lihat. Kalau HP-nya bisa dilipat gimana tuh bang untuk durability-nya? Oke, untuk build-nya dia sudah diberikan glass front, ya Gorilla Glass Victus. Jadi di kaca atasnya itu dia dikasih Gorilla Glass Victus. Keren gak sih? Keren gak? Jadi HP yang bisa ditekuk ini dia pakai pengamanan Gorilla Glass Victus, yang artinya itu udah cukup aman sih untuk HP-HP model seperti ini gitu guys. Kalau untuk HP kayak gini udah nggak punya kabel jack lagi ya. Jadi kalau kalian yang sepertinya saya butuh kabel jack untuk HP ini, sepertinya tidak bisa masuk ke HP ini karena lubang jack 3,5 mm sudah tidak disediakan pada HP ini guys, gitu. Woi, BTW kalau kita udah ngomongin yang kayak gituan, BTW ini ada kelebihan lain gak sih? Udah bisa dilipat, keren kayak gitu. Ada bro, kelebihan lain dari HP ini adalah water resistant. Jadi HP ini bisa dicelup-celup ke air bro. Tidak logis. Ya ini memang ya bener-bener nunjukin kualitas lah ya. Namanya juga HP flagshipnya Samsung. Kalau dicelup-celup ke air selama 1,5 meter untuk 30 menit ini masih oke guys. HP ini keren. Kalau kalian ingat ya, HP yang bisa dilipat itu kan harusnya rongga-rongganya lebih banyak ya. Yang tentunya kalau rongga-rongganya lebih banyak, kemungkinan air masuk itu ya lebih besar. Tapi Samsung memberikan water resistant di HP dengan kemampuan seperti ini. Ini oke banget. Ya sesuai sih sama Samsung flagship. Bener-bener flagship dan untuk orang-orang yang bener-bener flagship juga gitu. Oke. Untuk layarnya gimana ya? Kalau layar patah itu tipenya apa dia kasih? Oke, untuk layar ini bukan AMOLED doang, tapi sudah dengan foldable dynamic AMOLED 2 kali. Wow. Bukan AMOLED aja, tapi udah pakai Dynamic AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Kalau kalian tahu video Zaragoza sebelumnya itu pernah ngeluarin HP, tapi bukan ngeluarin HP ya, tapi ngebahas HP yaitu Infinix Zero X Pro 8256. Dia pakai layar AMOLED yang saya rasa itu udah enak banget, dibantu dengan refresh rate-nya 120 Hz, itu udah lebih enak lagi. Nah ini Dynamic AMOLED dengan refresh rate 120 Hz, yang artinya ini udah enak banget coy. Enjoy lah kalau kalian mau pakai HP ini. Biasanya kalau pebisnis pakai buat apa ya?
Oh iya, mungkin cek tugas-tugas dari para bawahan, mengecek hasil-hasil presentasi yang ingin dibicarakan, ceki-ceki film-film dan video-video baru untuk motivasi. Ya, HP ini cocok banget buat setel yang seperti itu. Layarnya luas guys, ini berbentuk tablet berkedok handphone, yang artinya ini sangat-sangat enak layarnya buat di mata. Jadi kalau buat yang kayak gituan gak usah ditanyain lagi, HP ini sanggup banget bro. Oh iya, ada yang namanya nits dari HP ini. HP ini sudah memiliki 1200 nits. Oh, gunanya nits itu buat apa? Semakin tinggi nitsnya, kalau kalian pakai di luar ruangan ya, karena ada matahari, biasanya HP terlihat redup walaupun cahayanya penuh. Nah, kalau nitsnya sudah 1200, saya rasa ini nggak perlu ditanyain lagi. Jadi kalau kalian mau pakai di dalam ruangan, di luar ruangan, itu kayaknya sangat terang benderang. Jadi aman guys. Oh iya, kalau kalian lihat ini Antutunya sudah berjalan 82%. Ya cukup lama menunggu Antutu ini. Ini bukan iklan kalau kalian lihat, tapi ini memang proses tes Antutu itu seperti ini. Dia menguji kecepatan, refresh rate, dan lain-lain sehingga mengeluarkan skor. Oh iya, kalau kalian tebak ya, berapa sih skor Antutu yang bisa dihasilkan oleh HP ini ya? Keren banget tuh, kalian kalau lihat ini kayak tablet banget coy pas dibuka. Tapi kalau ditutup ya beneran kayak handphone. Masuk ke saku bisa dia. Bahkan lebarnya itu lebih kecil dari handphone biasa ya. Karena ini memang unik lah, benar-benar terobosan Samsung. Patahan layarnya tidak begitu terlihat. Jadi ini benar-benar di luar nalar. Itu layar yang lurus, bisa dilipat dan patahannya itu tidak kelihatan guys. Keren Samsung. Oh Samsung, memang benar ini flagship. Kita bahas untuk triple kameranya, kamera belakang ya. Tiga-tiganya dia berikan kamera 12 megapiksel dengan PDAF dan OIS. Ya udah jelas lah, pasti bisa. OIS itu stabilizer ya. Jadi kalau kalian menggunakan video saat HP ini digunakan, ya videonya smooth gitu. Kalian bisa sambil jalan, video tetap stabil, tidak goyang-goyang. Mantap lah. Untuk videonya gimana kualitasnya? Dia udah bisa di kualitas apa bro? 4K 60 fps, dimana kebanyakan HP-HP itu bisa di 4K sih. Tapi 30 fps, makin banyak fps yang ditangkap dari sebuah kamera, maka gambarnya akan semakin jernih dan smooth gitu ya. Kalau 4K 30 fps standar, tapi kalau 4K 60 fps itu sangat keren coy. Tapi misalkan kalian nggak mau 4K nih, filenya terlalu besar, kalian bisa turun ke 1080p. Nah, 1080p ini saya saranin setel di 60 fps sih. Tapi di HP ini support 240 fps. Semakin banyak gambar yang ditangkap, maka hasil videonya bakal semakin jernih bro. Dia udah ada Zero Ace, jadi videonya semut lah pokoknya gitu. Apalagi 240 fps yang nggak usah ditanyain lagi. BTW ini Antutu lagi nyetel video 4K ya di HP-nya. Ini jernih banget cuy layarnya pas gue lihat langsung di HP-nya. Ya ini memang bener sesuai harga dan masih saya rekomendasi buat kalian beli. BTW kalau mau beli link tokonya udah saya jelasin di awal video dan di deskripsi pun akan saya jelaskan kembali. Kalian tinggal klik-klik aja di situ. BTW Gudangsel itu ya, Gudangsel adalah penjualan HP Samsung terbanyak se Indonesia dan pernah mendapatkan penghargaan langsung dari Samsungnya langsung. Ownernya memang gokil sih. Dia bisa menghasilkan dan mendapatkan penghargaan yang sangat wah. Penjualan Samsung se-Indonesia, bukan lagi sekota, sejauh barat, seprovinsi itu udah beda lagi. Tapi ini se-Indonesia. Gokil. Maju terus Gudangsel. Oke, untuk sensor yang diberikannya apa ya? Sensornya fingerprint. Kalian lihat Antutunya udah keluar bro. Mungkin sensornya ada fingerprintnya di samping, akselerometer, gyroscope, proximity, kompas, barometer. Kita skip aja itu karena kita langsung ke Antutu yang diberikan. Antutu yang diberikan adalah 739.280. Antutu yang cukup tinggi dan ini menurut saya oke banget. Mungkin sekian untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.